Halo Sobat BP, terima kasih sudah kembali di channel kesayangan kamu ini. Bersama saya, Salsa Nabila, kita akan sama-sama belajar banyak hal yang menarik dan perlu banget nih buat kalian kepoin. Sebelumnya, sudah tahu kan kalau bahasa Inggris memiliki beragam jenis tes kemampuan. Kira-kira apa saja sih jenisnya? Yap, bener banget gak sih? Tes kemampuan bahasa Inggris memiliki beberapa jenis yang sudah kita ketahui seperti TOEFL, IELTS, dan PTE Academic. Nah, TOEFL, IELTS, dan PTE Academic biasanya digunakan ketika ingin apply beasiswa, tuntutan mengukur tes kemampuan bahasa Inggris untuk perguruan tinggi, bekerja, dan lainnya. Kalian versi menggunakan TOEFL, IELTS, dan PTE Academic untuk apa nih? Kemudian, tes apa sih yang sedang, akan, atau sudah kalian lakukan? Sebenarnya kenapa sih tes kemampuan bahasa Inggris itu beragam? Apa bedanya ya? Daripada nebak-nebak buah manggis, mendingan langsung saja deh kita obrolin satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas TOEFL. Nah, sering banget gak sih kita sebut-sebut si TOEFL ini nih? Sebelum satset lebih jauh, kita harus tahu dulu nih singkatan atau akronim dari TOEFL. Oh, ternyata TOEFL itu singkatan ya. Mungkin ada yang baru tahu atau malah sudah tahu. TOEFL adalah akronim dari Test of English as a Foreign Language. Pada umumnya digunakan di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara bagian Amerika Utara. Jadi sebelumnya kalian juga harus tahu nih, kalau TOEFL merupakan ujian bahasa Inggris terpopuler untuk pengguna bahasa Inggris non-native, yang mana bahasa yang digunakan dalam tes ini adalah versi American English. Tapi TOEFL tersendiri terbagi ke dalam 4 jenis. Apa saja, Kak? Pertama adalah IBT atau Internet Based Test. Yang akan diukur adalah kemampuan reading, listening, speaking, dan nilai tertinggi yang dapat kamu raih untuk ujian ini adalah 120 poin. Berikutnya adalah CBT atau Computer Based Test. Dari namanya sudah pasti paham lah ya. Kalau dengan tes TOEFL yang satu ini, bisa kamu kerjakan langsung di komputer. Kemudian, pada ujian ini akan diukur kemampuan listening, reading, structure, dan ada tambahan writing. Adapun range skor ujian TOEFL CBT ini adalah 30 hingga 300. Yang ketiga ada PBT atau Paper Based Test. Dalam tes ini, kalian akan diukur kemampuan listening, structure, and written expression, reading comprehension dengan jenjang nilai yaitu 310 hingga 667 poin. Dan jenis yang terakhir banget nih, yang keempat adalah ITP atau Institutional Testing Program. Nah, skor tes ITP hanya berlaku pada institusi dan negara tertentu. Tipe soal yang diujikan antara lain listening, structure and writer expression, dan reading comprehension. Nah, skor maksimal TOEFL ITP adalah 500 hingga 600. Oh iya, for your information, di Indonesia tes TOEFL CBT dan PBT sudah diganti loh menjadi IBT. So, buat kamu yang ingin tes TOEFL untuk keluar negeri, sebaiknya langsung mengikuti tes TOEFL IBT saja. TOEFL ini berlaku selama 2 tahun. It's mean you guys harus mengikuti ujian kembali ketika masa berlakunya sudah habis. Kalau tadi TOEFL, nah, tes kemampuan berikutnya yang mau dibahas adalah IELTS. Selain TOEFL, IELTS juga sama populernya loh. Did you know kalau IELTS itu akronimnya apa sih? Terus kenapa ada IELTS? Kalau TOEFL tadi dengan versi American English, nah si IELTS ini versi bahasa Britania atau British English. Dan yang sering menggunakannya adalah institusi-institusi di Australia, Inggris, dan Selandia Baru.
So, IELTS itu akronim dari International English Language Testing System. Berbeda dengan TOEFL, IELTS hanya memiliki dua jenis, yakni academic dan general training. Perbedaan keduanya apa ya kira-kira? Akademik versi IELTS yang digunakan untuk mendaftar kuliah, sekolah, atau profesi-profesi kedokteran. Sedangkan general training digunakan untuk orang-orang yang ingin bekerja atau migrasi ke negara di sekitar Eropa seperti UK, New Zealand, dan Australia. Nilai IELTS maksimal 40, nilai tertingginya 9 akan dinyatakan sebagai expert user, sedangkan nilai terendah yaitu 1 dinyatakan sebagai non-user. Di antara IELTS Academic dan General Training memiliki persamaan loh, yakni sama-sama terdiri dari 3 bagian, yaitu 40 menit dari ujian akan digunakan untuk bagian listening, 60 menitnya untuk reading, dan 60 menit lagi untuk writing. Oke, next. Did you know guys about PTE? PTE is Pearson Language Test. Nah, PTE Academic, apalagi nih kira-kira? PTE Academic memiliki kemiripan dengan TOEFL. Ya, bisa dibilang serupa, tapi tak sama. Ya udah, kalau gitu kenalan dulu deh sama PTE Academic. Yang membedakannya adalah PTE Academic memiliki sistem penilaian speech dan writing yang otomatis atau computerized. Laporan nilai sudah termasuk sampel dari speaking test supaya dapat digunakan di kantor administrasi universitas di seluruh dunia. Pertanyaan tes umumnya berbentuk pengisian, matching items, dan pilihan ganda dalam satu pertanyaan. Kemudian, alasan yang membuatnya lebih worth it dari yang lainnya yaitu hasil tes yang keluar lebih cepat dan lebih murah. Sobat BP sekarang sudah tahu kan bedanya? Jadi, nggak perlu bingung-bingung lagi deh mau tes yang mana. Tinggal sesuaikan saja sama kebutuhan kalian, mau pilih tes yang mana. Oh iya, kalian harus banget nih subscribe YouTube kita. Kemudian jangan lupa buat like supaya kita bisa lebih semangat lagi kasih info ke kalian yang udah nunggu-nunggu. Kemudian komen juga supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah share juga nih ke bestimu supaya informasi ini nggak kalian keep sendirian. Sampai bertemu lagi di kesempatan menyenangkan lainnya.